Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wasyukurulillah. Aska salati wassalami li rasulillah. Yang terhormat Bapak pimpinan kita yang mungkin diwakili yang berhadir pada hari ini, seluruh karyawan, staf, pegawai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, kawan-kawan, para pemuda-pemuda yang berhadir pada hari ini, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mohon izin saya atas keterlambatan saya hadir membersamai di Masjid Baitur Rahman ini, karena memang tadi tarawihnya saya di Bumi Asri, setelah itu lanjut ke Martubung, baru sampai kemari. Nanti setelah ini lanjut ke Tanjung Merawa sampai subuh. Nanti subuhnya di Komplek Citra Wisata Masjid Amaliyah Gedung Johor. Tapi memang itulah alasan orang terlambat. Lebih bagus kita terlambat tapi datang memenuhi janji daripada banyak berjanji tapi tak datang sama sekali. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam hari ini, saya merasa haru, salut dan bangga kepada kawan-kawan semuanya. Di tengah zaman yang hari ini orang sudah semakin jauh dari Allah, tapi kita anak-anak muda masih tetap bisa terus memakmurkan masjid-masjid Allah ini, terutama mengisi malam-malam 10 terakhir di malam bulan suci Ramadan ini. Tak terasa perputaran waktu begitu cepat silih berganti ada di hadapan kita. Baru saja rasanya satu Ramadan yang lalu kita masuki bersama. Sebentar lagi Ramadan ini kurang lebih 9 malam lagi atau 8 malam lagi dia akan pergi jauh meninggalkan kita. Sering saya sampaikan di mana-mana kawan-kawan, walaupun saya jelek-jelek kayak gini tapi alhamdulillah lah, sudah beberapa kali saya Pak diundang orang ceramah ke luar negeri. Ya, macam 10 hari yang lalu baru aja saya pulang ceramah dari Turki, jalan Tuntungan belok kiri. Dan terakhir semalam sore baru aja saya pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan? Keberhasilan ibadah seseorang di dalam bulan Ramadan ini bukan ditunjukkan ketika kita sedang menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan itu, tapi bagaimana seseorang hamba Allah ini bisa menjadi orang yang lebih baik dalam menghadapi 11 bulan yang akan datang. Oleh karenanya, maksimalkan sisa hari-hari di dalam bulan Ramadan ini kawan-kawan semuanya. Kalau bahasa saya sering mengatakan, anggap Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya, karena tak ada jaminan untuk kita bisa hidup pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Karena umur di dunia ini kalau kita tidak bisa manfaatkannya, nggak ada yang tahu ya kapan ajal ini akan menjemput kita. Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun kawan-kawan semuanya, tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti nggak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini bapak-bapak yang udah mungkin beruban, udahlah ya Pak, jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 62 tahun ya bapak nih, kadang baru lagi pensiun, masih lagi suka buka-buka micet. La ilaha illallah. Udahlah, nggak ada yang tahu kapan kematian ini datang menjemput kita. Saudara-saudara, belum hilang dari memori pikiran saya sampai hari ini, sudah 1 tahun lebih lamanya, istri wakil wali kota Medan kita Bu Saula Adrianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi guru tetapnya di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami Pak sama anak Pak Joko Widodo, Bu Kahiyang Ayu, sehat-sehat kakak nih, nggak nampak sakitnya. Tapi lihatlah di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umur ini bukan perkara panjangnya. Kita yang muda ini pun jangan kalian pikir nggak ada mati kita nih, semua kita mati. Untuk apalah kita hidup sampai 89 tahun ya Pak, tapi sama cucu tak tanda, pendengaran wak ni udah hajab, pemikiran udah pikun,
Saya pernah lah bertamu ke rumah kawan saya di Titik Kuning. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi, kupikir silaturahim lah, sebentar main-main ke rumahnya. Begitu saya duduk Pak di teras rumah kawan saya ini, rupanya dia tinggal dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini Pak umurnya 87 tahun. Begitu saya duduk depan teras rumahnya, kakek ini pun keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah. Langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar, orang setua ini 87 tahun, jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejarlah kakek ini, ku cium tangan sama jidatnya, bolak balik ngambil berkah. Udah habis saya cium tangan sama jidatnya, dijawabnya, kok kenapa? Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, kayak jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok, katanya. La ilaha illallah. Ku tengok jam 9 pagi lagi masih. Kayak saya bilang, datang kawan saya ini udah latat, udah pikun katanya pula. Tengoklah umur panjang tapi tak barokah. Biarlah mungkin macam orang tua kita yang ada di rumah ya. Roti dibagikan, terakhir orang nengok roti daripada mukaku ya. Biarlah macam orang tua kita yang ada di rumah, walaupun umurnya sudah 60 tahun ke atas ya Dek ya, tapi lihat selalu sehat walafiat, selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tujuan hidup kita orang-orang yang beriman ini di dunia ini kan cuma satu. Apa itu Ustaz? Kita ingin hidup di dunia ini tetap dalam keadaan beriman, mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah pengalaman, aku tahu memang kalian gak nanya, tapi aku ceritakan aja lah. 4 hari yang lalu saya baru pulang nuzul Quran dari komplek perumahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin di Jakarta Selatan. Saya diundang tausiah dari Kota Medan, hadir untuk datang mengisi tausiah acara beliau. Beliau hadir, duduk, datang mendengarkan tausiah saya. Saya duduk berdampingan dengan ketua komplek perumahan, beliau cerita sama saya, Ustadz, iya, di Tanah Kusir Jakarta semalam Pak Ustadz, kata Bapak, ini ada 2 mayat. Ya Pak Haji, mayat A, mayat B. Lobang pun digali, lobang A, lobang B. Mayat A berangkat duluan, aturannya kan diletakkan di lobang yang A. Ini malah diletakkan di lobang yang B. Inilah, udah mati aja pun masih rebutan lobang orang tuh. Setelah 1 jam berselang, mayat B nyusul ke pemakaman. Tengok lokasi, udah ditempatin sama mayat A. Keluarga mayat B protes, kalau udah ditempatin, kok udah ada yang nidurin. Rupanya saya baru tahu Bang, tradisi di Tanah Kusir Jakarta itu agak beda dengan kita yang ada di Kota Medan ini. Itu pekuburan di sana rupanya dikelola sama Pemko. Setahun tak bayar pajak, kuburan hilang. Dan apabila tidak memenuhi administrasi, lubang yang sudah digali, mayat yang sudah masuk tidak dapat dibongkar kembali. Akhirnya karena diskusi kedua belah pihak, keluarga menyepakati mayat A yang diletakkan di lubang yang B tadi dibongkar untuk dipindahkan. Setelah dibongkar, posisi mayat tak lagi utuh seperti semula, dengan tidak lagi menghadap kiblat, dengan duduk kepala terpecah menjadi 2 dan isi perut serba berkeluaran. Permainan 1 jam di alam barzah. Apakah ini yang dinamakan dengan azab kubur Pak Ustadz? Bisa jadi karena sewaktu-waktu Pak nanti kita di alam kubur bisa menjadi raudhatum mir riyadil jannah, taman-taman surga,
dan seketika bisa berubah menjadi khufratum min hubarin niron, jurang-jurang neraka. Itu makanya malam ini saya mau ngasih amalan untuk mengisi kita di malam 10 terakhir bulan Ramadan ini. Tapi saya minta tolong kali ya, apa yang saya sampaikan ini jangan sampai dibocorkan sama yang nggak datang. Ini kita aja ini ya adik ya. Itu makanya sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui Pak Protokol yang mengundang saya hadir datang kemari. Kiranya nanti beliau dapat membagikan kepada seluruh kawan-kawan sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita yang hadir, duduk, datang, mendengarkan tausiah, mengisi malam 10 terakhir Ramadan ini, semua nanti akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk, dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya ada satu kitab yang pernah saya baca. Kitab ini namanya Kitab Durroh. Sering kita dengar nama kitab ini sebutannya Durrotun Nasihin. Saya baca model lama ada 2 jilid, tapi kitab ini sudah diperbaharui penerbitnya menjadi 1 jilid. Saya baca di jilid kedua, halaman 123. Rupanya nanti di hari akhirat ada beberapa golongan manusia yang jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa di antaranya Pak Ustadz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat melalui jaringan internet, walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hatam seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Awak jangankan hatam Quran lah. Semalam di tempat kami ada mantan preman besar 10 tahun kerjaan wakni judi mabuk perempuan. Judi mabuk perempuan. Main perempuan 5 tahun dikerjakan wakni. Sampai lecet lah punya dia itu. Taubat, dapat hidayah, masuk ke masjid. Wah, imam kami undangan ke Binjai karena lagi kemaruk-kemaruk baru taubat, maju tadi dia jadi imam. Baca inna a'toina pun nggak tamat-tamat. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Datang kawannya pemain nyambut dari belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran, pelajari Al-Quran. Amalan yang paling bagus kita isi di 10 terakhir Ramadan ini. Tadi divideokan sama saya, Allahu Akbar. Senantiasa hiasi diri kita semuanya supaya dekat dengan Al-Quran. Dan yang paling terpenting, tanamkan diri kita, keluarga kita, adik kita yang masih kecil, supaya dia senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Mungkin kalian semua bercakap dalam hati, adik ya, alah Pak Ustadz, dididik pun adik-adik kita zaman sekarang nih dengan Quran, nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang nih Pak Ustadz? Jangan salah ya, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh, saya baru tahu Islam di Kabupaten Nias ini cuma 1% lah banyaknya. Allahu Akbar.
Walaupun Islam di Kabupaten Nias ini cuma 1% banyaknya, tapi di sana mereka punya satu rumah pondok penghafal Al-Quran. Bapak pengelola tahfiz Quran ini memiliki santri penghafal Quran, Pak. Anak ini sudah hafal Quran 21 juz, mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya di Jakarta sana ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, ini khusus untuk kita yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya IIQ, Institut Ilmu Quran, ini khusus untuk kawan-kawan kita yang perempuan. Saya berani jamin lah Pak, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ. Kalau QQ ini kerak-keraknya neraka ini ya Pak. Yang senyum-senyum berarti pernah main ya. Udah masuklah Bapak pikir anak Nias Nitaji 2 semester di PTIQ. Rupanya datang pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta mau cari anak-anak Indonesia yang hafal Quran mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 280 mudah-mudahan di sini nggak kayak gitulah ya Bang. Jadi Bapak, adik-adik, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama diri kita supaya mereka, keluarga kita senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Cuman mohon maaf saya ya Dik ya, banyak orang tua zaman sekarang lebih banyak mendidik anak-anaknya ini hanya sebatas pengetahuan pendidikan umumnya saja, tidak dibarengi hari ini anak-anak itu dengan pendidikan agama dengan Qurannya. Makanya banyak hari ini kita lihatlah di TV-TV itu segala gelar mereka miliki, S1 Pak, S2, S3 dia sandang, profesor, doktor dia raih, tapi hari ini kita lihat dangkal ilmu spiritualnya. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sama kita semua, ayolah dari kecil sudah kita ajarkan diri kita, adik yang ada di bawah umur kita ataupun di rumah kita, dari kecil sudah kita ajarkan dia sudah kenal kepada sang penciptanya. Saya punya ilustrasi cerita kecil kawan-kawan semua, bagaimana cara kita hari ini mendidik generasi yang ada di bawah kita ini. Dari kecil sudah kita tanamkan ilmu spiritual itu untuk dia daripada ilmu intelektual umumnya.
Memang cerita ini terkesan sederhana sekali, tapi ada hikmah lah di balik cerita ini. Tolong didengar. Dikisahkan ada seorang ibu, dia memiliki anak. Anaknya ini kisaran umur 4 sampai 5 tahun menjelang-jelang masuk TK lah. Anak ini cerdas, dia suka bertanya kepada ibunya. Suatu hari maknya baru pulang dari pajak Medan Timur, dia tanya, Mama, ada apa? Mama dari mana, mah? Dari pajak. Ngapain, mah? Belanja apa, mah? Kacang apa, mah? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang, mah? Ya iyalah nak, karena kacangnya itu nak panjang-panjang. Masuk ke intelektual anak pak, masuk ke otak anak. Hari kedua datang lagi maknya, ditanyanya balik, Mama, ada apa? Mama dari mana, mah? Kamu nanya, kata maknya. Dari pajak. Ngapain, mah? Belanja apa, mah? Kacang apa, mah? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah, mah? Ya iyalah nak, karena kacangnya ini nak tumbuh di dalam tanah. Masuk kotaknya pak, masuk intelektualnya. Hari ketiga datang lagi maknya, ditanyanya balik, Mama, ada apa? Mama dari mana, mah? Dari pajak. Ngapain, mah? Belanja apa, mah? Kacang apa, mah? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai, mah? Buntu otak maknya. Terakhir lama-lama kau tengok lancip kali pun bibir kau. Tadi kau tanya kenapa namanya kacang tanah, udah aku jawab. Kenapa namanya kacang panjang, udah aku jawab. Gak usah kau tanya-tanya itu, kau makan aja apa yang ku masak. Banyak kali pertanyaan kau, mirip kali kau sama atuk kau, katanya la ilaha illallah. Atuknya pula yang disalahkan. Gak usah kau bilang-bilang sama aku itu. Nanti tanya sama gurumu di sekolah TK. Rupanya disimpan anak nih dek. Sampai anak nih duduk di bangku TK, dia tanya sama gurunya, Umi, ya, Umi tahu kacang kedelai, Umi? Oh tahu, Umi tahu mi kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya Umi? Uminya pun udah 12 tahun ngajar, baru ini dapat pertanyaan masalah kacang. Oh, kita di sini belum pernah belajar tentang masalah itu ya sayang ya. Nanti nak tanyakan sama guru yang di SD. Lagian pun nak, kita di sini belum pernah keluar kurikulum kacang kedelai, kata uminya. Sampai akhirnya deh anak ini duduk di bangku SD kelas 3, dapat guru orang Batak, mohon maaf ya, marganya si Tumpul. Ditanyakannya balik masalah kacang kedelai ini. Bu, apa? Ibu tahu kacang kedelai, Bu? Ya tahulah, di kampungku banyak itu kacang kedelai, kata gurunya. Ibu tahu, Bu, kenapa kacang kedelai ini namanya kacang kedelai? Gagap gurunya. Oh, kita di kelas 3 belum pernah belajar tentang masalah itu ya. Yang kita pelajari masih tentang masalah monokotil, dikotil, reptil, dan til lainnya. Termaksud kutil, kata gurunya. Gak usah kau tanya-tanya itu. Sampai akhirnya, iya, teh manisnya nanti aja dibagi ya. Aku ceramah, terganggu kita ceramah kayak gini. Kalau enggak saya tutup nih ceramah ya. Nah, sampai akhirnya anak nih duduk di bangku SMP, dia tanya sama gurunya pun tak tahu. Masuk dia ke SMA, ditanyanya sama gurunya pun tak tahu. Sampai dia ke perguruan tinggi, kawan-kawan semua. Sebetulnya bakat anak ini dari kecil mau jadi manajer di Alfa Grafika. Cuman dari dulu belum terungkap masalah kacang, jadi dia belok ngambil fakultas pertanian. Sampai suatu hari jadi orang besar lah dia. Duduk pula dia menjadi pejabat kepala dinas pertanian Provinsi Sumatera Utara. Jadi pejabat di sana. Suatu hari dia duduk depan teras rumahnya, ada seorang pembantu namanya Biem mengantarkan minuman kepada dia. Minum tuan. Udah mau pergi Biem, teringat lagi dia masalah kacang kedelai itu. Bi, ya tuan. Bentar lah Bi. Ada apa tuan? Bi, gini Bi, ada pertanyaan yang sampai 25 tahun belum terjawab sampai hari ini Bi. Apa tuan? Bi,
Bibi tahu kacang kedelai? Ya tahu lah Tuan. Bibi tahu kenapa kacang kedelai ini namanya kacang kedelai? Ya tahu lah Tuan, masa gitu aja nggak tahu? Masa Bibi tahu Apa Bi? Nggak sabar dia. Apa kata Bi Iem? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang ini Tuan, namanya kacang kedelai. Iya pula ya kata tuannya ini tadi. BM tamat SD pun tidak. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu secara intelektual, tapi dia bisa menjawab pertanyaan ini secara spiritual. Jadi hari ini kita mendidik diri kita pribadi semuanya kawan-kawan. Tak boleh hanya sebatas pengetahuan pendidikan umumnya saja, harus dibarengi dia dengan pendidikan agamanya. Kenapa ya namanya kok kacang panjang? Karena kacangnya ini panjang-panjang, itu intelektualnya dibarengi dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang ini namanya kacang panjang. Ini hanya sekedar gambaran ilustrasi cerita kecil saja. Artinya apa Pak Ustadz? Ayolah adik-adik kawan-kawan semuanya, dari kecil sudah kita ajarkan diri kita, keluarga kita, atau mungkin adik-adik kita yang masih umurnya di bawah 10 tahun, dari kecil dia sudah kenal kepada Tuhannya. Ingat ketika Luqman pernah berkata kepada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau syirik kepada Allah. Luqman dari kecil sudah dia ajarkan anaknya ini kenal kepada Allah, sehingga anaknya tumbuh besar, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, walaupun di tengah kesibukan kita bekerja di tempat kita masing-masing luar biasa, tapi saya yakin dan percaya aduan Pak Protokol tadi sama saya, pimpinan kita sangat mensupport kita dalam hal pendidikan agama ini, dalam kajian-kajian agama yang mungkin sering kita buat di perkumpulan kita ini. Sesibuk apapun mungkin kita bekerja, kalau kita mau mencari berkah dari Allah, jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran dari dalam hidup kita kawan-kawan semuanya. Mungkin Quran ini belum kalian rasakan syafaat pertolongannya hari ini, tapi yakinlah Quran inilah yang nanti akan membantu kita, membantu ayah mak kita. Suatu saat nanti ayah mak kita pergi berpulang jauh dari dunia ini. Orang tua mana yang tak bahagia hatinya suatu saat nanti jasad ayah maknya terbujur kaku di atas tempat tidur. Anak-anaknya keliling pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah maknya. Dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, Makcik mau ngapain? Makcik pakai sarung tapi mau mandikan mak kalian. Jangan cik, biar kami yang mandikan mak kami. Kami dulu puas dimandikan sama mak kami cik, sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu anak-anak yang telah dia didik dengan Al-Quran mengantarkan jenazah maknya ke masjid dan bertindak sebagai imam. Setelah itu diantarkanlah jenazah maknya ini tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah dia isi akalnya dengan Al-Quran, menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut hidung maknya ini tadi menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua nanti suatu saat yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, karena anak-anak yang bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Renungkan itu, cepat atau lambat yang saya katakan tadi akan kita rasakan semuanya di tengah zaman yang semakin gila hari ini. Tengoklah, teknologi sudah semakin berkembang pesat untuk kedepannya, tapi biarlah zaman ini terus berkembang. Satu pesan saya, jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran dari dalam hidup kita kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang paling bagus dalam kita mengisi 10 terakhir bulan Ramadan ini, kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, isi malam-malam itu dengan senantiasa diri kita dekat dengan Al-Quran, lakukan perubahan dalam hidup kita, semangat terus kita bekerja, tingkatkan amal ibadah kita, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang paling baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan jangan lupa
banyak pun ibadah puasa kita, tapi kalau kita tak sholat, tak diterima semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah sholat dan ibadah puasa ini ya, merupakan kedua kawan, kedua sejoli yang tak dapat bisa dipisahkan. Ibarat kita makan ya dik ya, sholat itulah nasinya, puasa itu lauk pauknya. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa, makan nasi tapi nggak pakai lauk pauk. Ada orang yang puasa tapi nggak sholat, makan lauk pauk tapi nggak pakai nasi. Sholat enggak Ustaz, puasa enggak Ustaz, tinggal dapat pauknya doang. Mudah-mudahan dengan adanya malam iktikaf kita pada malam hari ini, semakin berkah kegiatan kita dan semakin berkah tempat kita bekerja. Dan saya doakan perusahaan tempat kita bekerja, indeks pendapatannya semakin meningkat untuk kedepannya. Kalau dia muliakan agama Allah, Allah pun juga akan memuliakan dia hidup di dunia ini. Semangat terus kita bekerja, tingkatkan amal ibadah. Ini hal yang sangat positif, baik sekali Bang. Saya tadi dapat laporan ini sudah tahun ketiga kita membuat acara seperti ini. Sampai tahun-tahun berikutnya buatlah acara yang bermanfaat hari ini. Dan kalau bisa sekali-sekali yang muda-muda ini turun kita ke jalan, kita sapa orang-orang, ajak untuk selalu berbuat kebaikan. Karena hidup ini cuma sekali, manfaatkan umur yang ada, sehingga nanti semuanya Allah kumpulkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan semuanya yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah itu, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa ini hanya sebagai metode dakwah saja, supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau kalian cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi ya. Kalaupun kawan-kawan semua kurang dengan ceramah saya, insya Allah, karena Baitur Rahman ini juga sudah jadi bagian dalam hidup saya, insya Allah lain waktu, lain kesempatan, kapanpun saya diundang untuk perusahaan kita, kapanpun diundang, saya siap datang, asalkan cocok aja ya kawan ya. Enggak, nah, cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Kawannya si amplop aja, aku tak seburuk yang kalian kira lah. Saya alhamdulillah ya dik ya, umur saya masih muda, hampir sama lah kita sebayalah. Umur saya baru 33 tahun bapak-bapak semuanya. Mic-nya pun mati ya. Ya. Tes. Ya udah, nggak usah pakai mic lah. Aus. Iya. Umur saya baru 33 tahun kawan-kawan semuanya, masih muda lah. Sembahayalah kita. Saya ceramah nih pun baru-barunya lagi, baru jalan 15 tahun lah kesana kemari ini. Saya alhamdulillah asli didikan dari Al-Wasliyah Sumatera Utara. Kalau pernah mungkin kalian baca berita, ngangguk pula yang kecil-kecil nih belum lahir, entah enggak orangnya. Tahu Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala 2005 di Padang Bulan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Dari tahun 98 ketika saya mondok beberapa tahun di pesantren Darul Arafah, dari sekian ribu muridnya, sayalah dipanggilnya untuk maju ke depan. Sir, ada apa Ustadz? Ke depan dulu nak. Ya Ustadz, gini, di antara muridku yang paling banyak, kaulah yang nanti akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah kawan-kawan, doa beliau malam ini terkabul, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik dan badannya. Beliau selalu bilang sama saya, kemanapun nanti kau ceramah ya Sir ya, masuk kota, keluar kota, ada pejabat ataupun nggak ada pejabat, jangan sekali-sekali kau ceramah tuh minta untuk dibayar ya nak ya. Berdosa besar itu
kawan-kawan, kata guru saya. Saya ulangi, saya nggak pernah diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar, berdosa besar itu ya. Tapi yang paling berdosa besar, karyawan grup PT Adil Grafika manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua, dan waktu kita berjumpa semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matahin? Kalau ada perkataan Ustadz yang salah maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang silahkan kalian menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang tolong dek jangan sampai kalian tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Ridho Roma, Piki Roma, Aldi Baren, Amanda Manopo, Lesti, Rizky Bilar, Pena Melinda, Peri Irawan mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, itulah nama-nama gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai malam ini. Akhirnya saya mohon izin langsung bergegas dari tempat ini karena juga sudah ditunggu di Tanjung Merawa. Ramadan ini hampir 138 jadwal yang saya terima. Saya mohon doa kiranya tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menyampaikan dakwah di masa-masa sekarang ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana umurana fi sahri Ramadan. Allahumma barik lana umurana fi sahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi barokah dan hidayah kepada setiap semua. Dan kami atas nama Kanal Grafika mengucapkan terima kasih kepada Ustadz. Semoga Ustadz dan keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan tetap semangat untuk dalam berdakwah untuk kemajuan agama Islam kita. Demikianlah saya tutup acara ini dan kita istirahat. Nanti insyaallah jam 2 lewat nanti kita bangun kembali untuk sholat tahajud berjamaah ya. Manfaatkan waktu untuk istirahat kita karena kita besok mau bekerja kembali. Jangan ada lagi bermain handphone, jangan main-main lagi. Selaku saya protokol saya tutup. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa ini. Ayo, ayo. Lagi.
Ya, kasih ya.